Saya untung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Dari apa? Dari foto. Kesehatan, kenikmatan, hidup, Pak. mulai akan dilaksanakan di tempat ini. Juga selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Abdul Khadir. Mulanya jadi Terima kasih kepada para undangan yang hadir dan akan bersama-sama kedatangan mendampingi bersama rombongan kemudian Satu, dua, tiga, satu lagi. Satu, dua, samping. semoga berjalan dengan selamat, lancar dan sampai ke tempat pelaminan yang telah disediakan. Lagi. Satu, dua. Ya, selanjutnya abadikan. Yang telah hadir dipersilakan mengambil tempat duduk karena sebentar lagi acara ceramah Ustadz Haji Abdul Khalid akan kita dengarkan sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sahabat baik, kedua mempelai. Pertama dan yang pertama sekali tentunya mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca kalimat tahmid alhamdulillah di atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan nikmat Allah kita masih dapat menjalankan aktivitas di dalam kehidupan, terutama aktivitas ibadah. Dengan nikmat Allah pula kita sudah berada di ujung bulan Syawal, 28 Syawal, dan kita akan memasuki bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan bulan Haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Haram dan Rajab adalah 4 bulan yang disebut oleh Allah dengan At-Taubah 36 minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, uswah dan qudwah, tauladan dan pimpinan, junjungan kita sekaligus junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita baca bernilai ibadah dapat menambah perbendaharaan amal di Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, sahibul baik, ya teman saya tidak tahu rupanya orang tuanya Pak Haji Abdul Wahid, ya, ini teman saya pergi haji tahun 2007, Pak Haji Embimon. Ini saya agak susah berbicara. Kenapa? Karena yang mau dinasihati ini al-hafiz, ya, menghafal Al-Quran, alim. Nah, kita hanya tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, saling mengingatkan
kebaikan dengan prinsip kesabaran. Bahwa semalam ya telah terjadi akad nikah antara anak dari Pak Haji Abdul Wahid dengan anak Pak Haji Imron, menikahkan anak perempuan. Pertama saya sampaikan, menikahkan anak perempuan pada hakikatnya menurut hukum Islam adalah sebuah pelimpahan tanggung jawab. Karena tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan adalah sampai dia menikah. Jadi begitu anak perempuan kita nikahkan, berarti kita sudah memindahkan tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua kandung akan pindah kepada suami anak tersebut begitu ijab kabulnya itu dinyatakan sah. Jadi menikahkan anak perempuan hakikatnya adalah pelimpahan sebuah tanggung jawab. Kemanakah anak kita akan dibawa? Tentu peran suami luar biasa. Apakah kiri kanan, ya, mohon maaf, sesat maupun selamat, suami sangat menentukan. Oleh karena itu di dalam Islam sama-sama kita ketahui bahwa Islam itu memperhatikan dari hal pemilihan pasangan, dari memilih pasangan, di mana Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu dinikahi kena 4. Sebaliknya juga demikian. Pertama, pilihlah pasangan itu yang banyak harta. 5 lihat kata Nabi. Kenapa? Karena Rasul itu sangat paham bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang mau miskin. Mohon maaf, silakan bertanya kepada orang miskin sekalipun, dia tidak mau miskin. Maka kata Rasul, pilih yang banyak harta. Yang kedua, pilihlah pasangan itu yang cantik atau ganteng. Yang cantik maupun ganteng. Nah, ini ganteng jelas. Ya. Semua laki-laki, ya, semua bapak-bapak pasti berharap dapat istri cantik. Walaupun kadang-kadang sering kenyataannya berbeda. Yang dapat cantik alhamdulillah, dapat jelek juga alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap ketetapan Allah pasti baik untuk kita. Ada seorang perempuan yang berkata, alhamdulillah suami saya banyak harta sehingga bisa buat rumah besar. Dengan rumah yang besar saya bersyukur, sehingga di sana kalau datang dari kampung aman nyaman menyambutnya. Ruangannya lapang, kamarnya cukup. Tapi ada juga seorang perempuan berkata, alhamdulillah saya dapat suami miskin, sehingga buat rumah pun kecil rumahnya. Dengan rumah kecil saya juga bersyukur. Kenapa? Enggak susah saya membersihkannya. Rupanya ada pamannya di rumah. Nah, jadi ada hikmahnya. Setiap keputusan Allah adalah baik bagi. Kemudian yang ketiga, pilihlah dari keturunan baik-baik, orang terhormat, terpandang. Istilah orang Jawa, bibit, bebek, bobot. Tetapi kemudian kata Rasul, pilihlah karena agamanya. Walaupun penyebutan agama nomor 4, tetapi ada penekanan. Nabi menggarisbawahi, kata Nabi, siapa yang memilih pasangan karena agamanya, selamatlah dia. Kelemahan kita sebagai orang tua, terutama orang tua perempuan, tatkala kita punya anak perempuan, ada laki-laki yang suka dengannya dan siap untuk menikahinya. Jarang kita bertanya, kamu mau jadi suami anak saya? Iya, sudah berapa banyak hafalan Qurannya? Dan tidak. Ada pasirkah bacaannya? Mampukah menjadi imam dalam salat berjamaah? Kenapa? Karena suami itu penanggung jawab keluarga. Jamaah rahmatullah, dengan terjadinya akad nikah antara ananda kami berdua, ini sebenarnya bukan ananda kami berdua yang saja yang menikah, tapi pada hakikatnya telah terjadi pernikahan dua keluarga besar antara keluarga Bapak Haji Hendrimon dengan Bapak Haji Abdul Wahid. Telah terjadi pernikahan dua keluarga besar. Jumlah keluarga bertambah.
Orang begitu menikah, keluarga bertambah, mahramnya pun bertambah. Karena ada mahram yang disebut dengan mahram disebabkan karena itu. Sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri tentu punya hak dan kewajiban. Kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Apabila kita memang dengan ikhlas menjalankan kewajiban ini, maka insya Allah akan mendapatkan kedamaian dalam rumah tangga. Karena kita lihat bahwa tujuan perkawinan atau pernikahan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang sering disebutkan, saya lihat di mana-mana. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa. Bahkan saya sering mendengar penyanyi organ sering mengucapkannya. Mudah-mudahan belum melanjutkan keluarga yang samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Coba tanya kepada dia, apa sakinah? Ya, apa yang disebut dengan mawaddah? Tidak paham. Asal sebut saja. Sakinah itu apa? Tenang, tentram. Bagaimana Rasul bisa berkata baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surga bagiku. Ini yang harus diciptakan. Seorang suami apabila dia pulang ke rumahnya, dia tenang di rumah dan betah berada di rumah. Kenapa? Karena istri sebagai penawar, bisa mengobati. Rasulullah SAW menjelaskan, kata beliau ada 3 ciri istri yang baik. Yang pertama kata Rasul, itu yang baik itu adalah manakala dipandang oleh suaminya tentram atau tenang hati suami. Jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak memandang wajah ibu tenang hati bapak, itu terbaik. Ya, makanya bapak-bapak nanti pulang ke rumah cuma pandang wajah istri. Ya, apa maksudnya? Dalam sebuah rumah tangga, suami itu adalah pemberi nafkah, istri dan anak dinafkahi. Artinya yang mencari kehidupan itu suami. Bisa bekerja di kantor, bisa menggalir di pasar, macam-macam. Dalam melakukan aktivitas pekerjaan, apakah jualan, apakah di kantor, apakah di perusahaan, banyak masalah. Masalah itu lari dari kepala menjadi sakit. Sampai ke rumah, istri bisa menenangkan. Ya, masalah itu kemudian bisa diredam oleh istri. Bukan istri malah mengompor-ngompori atau menyalahkan suami. Dasar abang nggak pandai menggaleh, nah kan tambah panas. Jadi yang dimaksud apabila kita tak menenteramkan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, istri yang baik itu adalah apabila dipanggil oleh suami dia taat, menaati, taat. Jangan sampai menjadi istri yang khusus durhaka kepada suami. Karena saya sudah banyak menemukan kasus-kasus istri durhaka kepada suami. Bahkan ada seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia pandang semata-mata karena hartanya, bukan yang lain-lain. Begitu harta habis, sang suami duduk di kursi roda, istri langsung minta cerai. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, istri yang baik itu adalah manakala ditinggal oleh suami di rumahnya, dia jaga kehormatan rumah tangganya dan dia jaga kehormatan suami. Saya yakin anak-anak kita sudah paham, ya, artinya tidak mudah menerima tamu, ya, tidak mudah menerima tamu. Jamaah rahimahullah. Dan yang paling terpenting adalah jalankanlah rumah tangga ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita lihat beliau terhadap istrinya senantiasa mesra, bukan hanya pada saat baru menikah, bahkan sudah berusia lanjut. Mesra dalam ucapan, mesra dalam perbuatan. Karena hari ini orang banyak mesranya dalam pengantin baru. Udah bercucu jalan berdua gandengan tak pernah lagi. Yang satu jalan di belakang, yang satu di depan.
Kalau istrinya kakinya tersipak batu, kalau dulu bilang kenapa ya, sakit ya, begitu udah tua, maka taruh di mana? Ada yang keliru ya. Jadi mesra itu bukan hanya tatkala baru menikah, sampai sudah tua. Rasul mesra dalam ucapan, mesra dalam perbuatan. Jadi kalau kita mentawakan di mana Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu, maka tujuan rumah tangga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah pasti akan terwujud. Mudah-mudahan juga ananda kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Saya masih ingat pada satu ketika Anas bin Malik yang masih anak-anak oleh ibunda yang dibawa ke hadapan Rasulullah. Anas bin Malik masih anak-anak, dibawa oleh ibunya ke hadapan Rasul karena ayahnya sudah meninggal. Kata ibunya, ya Rasulullah, doakanlah anak saya ini. Padahal Anas masih anak-anak. Apa kata Rasul mendoakan? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas, banyakkan pula anak-anaknya, dan berkahilah ini. Jadi ibu-ibu kalau pergi undangan, ibu boleh mendoakan seperti itu. Ya Allah, banyakkanlah harta pengantin ini, banyakkan anaknya, berkahinya. Ya, doa itu terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Apa yang terjadi? Ternyata Anas bin Malik punya harta, kebun kurmanya tak bermusim. Padahal kita tahu kebun kurma itu hanya bermusim, hanya berbuah di musim panas. Kurma Anas tak bermusim, tetap berbuah. Ya, kemudian anaknya mencapai 100 orang. Ya, itu doa yang dikabulkan. Nah, Rasul yang berdoa. Ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga, keturunan anak yang saleh dan saleh, berguna bagi bangsa, negara, terutama bagi agama, dan tetaplah senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan ada perbedaan. Mertua juga ada hakikatnya orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maulana ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقبلنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب السيئات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والأمن والهداية والتوفيق والصحة والسلامة علينا وعلى هذه الجماعة وعلى أهل هذه الجماعة يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Khalid yang telah menyampaikan sepatah kata atau nasihat perkawinan yang sangat berguna sekali tentunya untuk Ananda, Anissa dan Abah. Juga bagi pengantin lama, saya kira bagus juga untuk introspeksi apakah kita sudah dekat-dekat yang seperti Bapak Ustadz Abdul Khalid tadi sampaikan. Kalau belum, ingat-ingatlah di mana kekurangannya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, tentunya terutama bagi kedua mempelai yang akan mengayuh rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Baiklah, acara selanjutnya waktu Johor sebentar lagi masuk. Mungkin bagi bapak-bapak yang akan mempersiapkan sholat Johornya, musola ada di sebelah sana. Namun bagi ibu-ibu yang tidak
melaksanakan sholat di sini sudah bisa mulai menyantap hidangan yang telah disediakan oleh panitia dan tuan rumah. Saya kira itulah acara pokok kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara kurang lebih mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.